kami yang melakukan sampai beberapa hari keesokannya api baru kebakaran Bromo. Kamis 14 September 2023 lalu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, Septi Eka Wardani, mengatakan titik api di kawasan tersebut akhirnya berhasil padam. Setelah ditutup sejak 10 September, selama hampir sepekan pemadaman, titik api akhirnya dinyatakan tidak ada lagi. Ini tentu jadi kabar menggembirakan, bukan hanya bagi pengelola, tapi juga warga sekitar kawasan yang terkena imbas kebakaran. Bagaimana tidak, dampak kebakaran juga merambat ke segala penjuru. Para pedagang di sekitar lokasi wisata Gunung Bromo, misalnya, mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Karena kawasan tersebut ditutup, penyedia jasa jeep untuk kawasan Gunung Bromo juga ikut terdampak akibat kebakaran. Banyak dari penyedia jasa jeep ini mengalami kerugian, bahkan sampai tidak ada memiliki pemasukan sama sekali. Banyak pula masyarakat yang tak bisa bertani di masa awal-awal kebakaran terjadi. Para petani mengaku mereka batuk dan matanya perih akibat asap dan debu kebakaran. Situasi ini menyebabkan para petani harus libur sementara dari pertanian, sehingga sempat merugi sekitar 40% hingga 50%. Tak hanya berimbas pada pemasukan warga sekitar, kebakaran di kawasan Gunung Bromo juga turut mengakibatkan rusaknya sejumlah pipa yang biasanya menyalurkan air bersih ke sejumlah desa. Akibatnya, banyak warga akhirnya kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemerintah setempat akhirnya harus menyalurkan air bersih ke warga hingga pipa bisa kembali digunakan. Kepala Balai Taman Besar Nasional Bromo, Tengger dan Semeru atau BBTNBTS, Hendro Wijanarko, menyatakan sejumlah tanaman endemik di kawasan Bromo juga ikut menjadi korban. Suket Malela dan anggrek Tosari di savana ikut terbakar. Untungnya Hendro bilang tumbuhan tersebut bisa tumbuh lagi. Luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo diperkirakan tak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi tanaman yang kering akibat musim kemarau mempercepat luasnya kebakaran. Pemadaman kebakaran ini bahkan harus menggunakan helikopter waterbooming karena luasnya cakupan. Dan penggunaan helikopter waterbooming ini menelan biaya yang tak sedikit. Sebagai gambaran, Kepala BNPB dalam salah satu wawancara yang mengatakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menggunakan helikopter waterbooming selama 1 jam kurang lebih 150 juta. Dan untuk membuat api benar-benar padam di kawasan Bromo, pemerintah harus mengeluarkan biaya total hingga miliar rupiah. Seharusnya kan kita sudah cukup kesal ya dengan apa yang terjadi. Dampaknya hingga biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemadaman kebakaran. Tapi nyatanya para pelaku masih kurang puas membuat kesal. Kemarin, Jumat 15 September 2023, pasangan yang melakukan prewedding ini hingga menyebabkan kebakaran di Bromo meminta maaf kepada publik dan masyarakat adat Tengger atas ulah mereka menyebabkan kebakaran besar. Tapi tak sekedar minta maaf, mereka melalui sang pengacara mengatakan akan menuntut balik petugas Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru. Para petugas Taman Nasional Bromo dianggap lalai, tak mengawasi dan tak memberi imbauan serta peringatan pada wisatawan. Taman Nasional Bromo juga dianggap tak menyediakan alat keamanan memadai dalam menghadapi bencana yang terjadi. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin geram. Pasangan ini jelas dianggap tidak memiliki empati karena pemadaman baru saja selesai dilakukan sehari sebelumnya. Ditambah lagi banyak kerugian yang dialami masyarakat akibat ulah pelaku prewedding yang menyebabkan bencana tersebut. Belum lagi biaya selanjutnya sudah dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman. Memang meminta maaf di negeri ini bukan hal sulit. Lihat saja berbagai kejadian viral yang terjadi, pasti tak lama kemudian pelakunya akan menongol dan memberikan klarifikasi sambil minta maaf. Yang sulit di negeri ini adalah menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan, menyadari dengan sungguh-sungguh, meminta maaf dengan tulus, dan berupaya mencari solusi atas kekacauan yang sudah terjadi. Sungguh yang mereka lakukan dengan melaporkan kembali petugas di luar akan sehat. Mengutip salah satu komentar warganet, seharusnya mereka menyesal sampai akhir hayat. Babak baru kebakaran Bromo pada Kamis 14 September 2023 lalu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, Septi Eka Wardani mengatakan titik api di kawasan tersebut akhirnya berhasil padam seluruhnya. Setelah ditutup pada 10 September selama hampir sepekan pemadaman, titik api akhirnya dinyatakan tidak ada lagi. Ini tentu jadi kabar menggembirakan bukan bagi pengelola,
tapi warga sekitar kawasan yang terkena imbas kebakaran. Bagaimana tidak, dampak kebakaran juga merambat ke segala penjuru. Pada para pedagang di sekitar lokasi wisata Gunung Bromo, misalnya mereka yang mengalami penurunan pendapatan hingga 50% karena kawasan tersebut ditutup, penyedia jasa jeep untuk kawasan Gunung Bromo juga ikut terdampak akibat kebakaran. Banyak dari penyedia jasa jeep ini mengalami kerugian, bahkan sampai tidak mengalami pemasukan sama sekali. Banyak pula masyarakat yang tidak bisa bertani di masa-masa awal kebakaran terjadi. Para petani mengaku batuk dan matanya perih akibat asap dan debu kebakaran. Situasi ini menyebabkan para petani harus libur sementara dari pertanian sehingga sempat merugi sekitar 40% sampai dengan 50%. Tak hanya berimbas pada pemasukan warga sekitar, kebakaran di kawasan Gunung Bromo juga ikut turut mengakibatkan rusaknya sejumlah pipa yang biasanya menyalurkan air bersih ke sejumlah desa sekitar. Akibatnya, banyak warga akhirnya kesulitan mendapat pasokan air bersih. Pemerintah setempat akhirnya harus menyalurkan air bersih ke warga hingga pipa bisa kembali digunakan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru atau BBTN-BTS, Hendro Wijanarko bahkan menyatakan sejumlah tanaman endemik di kawasan Bromo ikut jadi korban. Suket Malela dan anggrek tosari di savana ikut juga terbakar, dan untungnya Hendro bilang bahwa tumbuhan tersebut masih bisa tumbuh lagi. Pemadaman berbiaya fantastis. Luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo diperkirakan tak main-main, yakni yang mencapai 500 hektar. Dalam kondisi tanaman yang kering akibat musim kemarau mempercepat meluasnya kebakaran. Pemadaman kebakaran ini bahkan harus menggunakan helikopter waterbooming karena luasnya cakupan. Dan penggunaan helikopter waterbooming ini menelan biaya yang tak sedikit. Sebagai gambaran, Kepala BPNT dalam salah satu wawancaranya mengatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penggunaan helikopter waterbooming selama 1 jam kurang lebih dari 150 juta rupiah. Dan untuk membuat api benar-benar padam di kawasan Bromo, pemerintah harus mengeluarkan biaya total hingga miliaran rupiah. Sehingga harusnya kita sudah cukup kesal dengan apa yang terjadi dan dampaknya hingga biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemadaman kebakaran. Tapi nyatanya para pelaku masih kurang puas untuk membuat kesan. Lapor balik. Kemarin Jumat pada tanggal 15 September 2023, pasangan yang melakukan prewedding hingga menyebabkan kebakaran Bromo ini meminta maaf pada publik dan masyarakat. Ada tender atas ulah mereka menyebabkan kebakaran besar. Tapi tak sekadar minta maaf, melalui sang pengacara mengatakan akan menuntut balik petugas Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru. Para petugas dan Taman Nasional Bromo dianggap lalai, tak mengawasi dan juga tak memberikan himbauan serta peringatan pada wisatawan. Taman Nasional Bromo juga dianggap tak menyediakan alat keamanan memadai dalam menghadapi bencana yang terjadi. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin geram. Pasangan ini jelas dianggap tak memiliki empati karena pemadaman baru saja selesai dilakukan sehari sebelumnya. Ditambah lagi banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat ulah pelaku prewedding yang menyebabkan bencana tersebut. Belum lagi biaya selangit yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman. Dan memang meminta maaf di negeri ini bukanlah hal yang sulit. Lihat saja, berbagai kejadian viral yang terjadi pasti tak lama kemudian pelakunya akan langsung nongol memberikan klarifikasi dan juga meminta maaf. Yang sulit di negeri ini adalah menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan dan menyadari dengan sungguh-sungguh meminta maaf dengan tulus dan berupaya mencari solusi atas kekacauan yang sudah terjadi. Sungguh mereka lakukan adalah melaporkan balik petugas di luar akal sehat. Mengutip salah satu komentar warganet, seharusnya mereka menyesal sampai akhir hayat. Babak baru kebakaran Bromo, Kamis tanggal 14 bulan 9 tahun 2023 lalu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, seperti Eka Wardani mengatakan titik api di kawasan tersebut akhirnya berhasil padam seluruhnya. Setelah ditutup sejak 10 September, selama hampir sepekan pemadaman, titik api akhirnya dinyatakan tidak ada lagi. Ini tentu jadi kabar menggembirakan, bukan hanya bagi pengelola, tapi juga warga sekitar kawasan yang terkena imbas kebakaran. Bagaimana tidak, dampak kebakaran juga merambat ke segala penjuru. Para pedagang di sekitar lokasi wisata Gunung Bromo, misalnya mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50% karena kawasan ditutup. Penyedia jasa jeep untuk kawasan Gunung Bromo juga ikut terdampak akibat kebakaran. Banyak dari penyedia jasa jeep ini mengalami kerugian, bahkan sampai tidak memiliki pemasukan sama sekali. Banyak pula masyarakat yang tidak bisa bertani di masa-masa awal kebakaran terjadi. Para petani mengaku batuk dan matanya perih akibat asap dan debu kebakaran.
Situasi ini menyebabkan para petani harus libur sementara dari pertanian, sehingga sempat merugi sekitar 40-50%. Tidak hanya berimbas pada pemasukan warga sekitar, kebakaran di kawasan Gunung Bromo juga turut mengakibatkan rusaknya sejumlah pipa yang biasanya menyalurkan air bersih ke sejumlah desa sekitar. Akibatnya, banyak warga desa yang kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemerintah setempat akhirnya harus menyalurkan pipa air bersih ke warga hingga pipa bisa kembali digunakan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tenggeran Semeru, BBTNBTS, Hendro Wijanarko bahkan menyatakan sejumlah tanaman endemik di kawasan Bromo ikut menjadi korban. Suket Malela dan anggrek Tosari di Samana ikut terbakar. Untungnya Hendro bilang tumbuhan tersebut masih bisa tumbuh lagi. Pemadaman berbiaya fantastis. Luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo diperkirakan tak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi tanaman yang kering akibat musim kemarau mempercepat luasnya kebakaran. Pemadaman kebakaran ini bahkan harus menggunakan helikopter waterbombing karena luasnya cakupan. Dan menggunakan helikopter waterbombing ini menelan biaya yang tak sedikit. Sebagai gambaran, Kepala BNPB dalam salah satu wawancaranya mengatakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penggunaan helikopter waterbombing selama 1 jam kurang lebih 150 juta. Dan untuk membuat api benar-benar padam di kawasan Bromo, pemerintah harus mengeluarkan biaya total hingga miliaran rupiah. Seharusnya kan kita sudah cukup kesal ya dengan apa yang sudah terjadi. Dampaknya hingga biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memadamkan kebakaran. Tapi nyatanya para pelaku masih kurang puas membuat kesal. Lapor balik. Kemarin Jumat tanggal 15 bulan 9 tahun 2023, pasangan yang melakukan prewedding hingga menyebabkan kebakaran di Bromo ini meminta maaf kepada publik dan masyarakat yang ada tengger setelah mereka menyebabkan kebakaran besar. Tapi tak sekedar minta maaf, mereka melalui sang pengacara mengatakan akan menuntut balik petugas Taman Nasional Bromo. Tenggeran Semeru, para petugas dan Taman Nasional Bromo dianggap lalai, tak mengawasi dan tak memberi imbauan serta peringatan pada wisatawan. Taman Nasional Bromo juga dianggap tak menyediakan alat keamanan memadai dalam menghadapi bencana yang terjadi. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin geram. Pasangan ini jelas dianggap tidak memiliki empati karena pemadaman baru saja selesai dilakukan sehari sebelumnya. Ditambah lagi, banyak kerugian yang dialami masyarakat akibat ulah pelaku prewedding yang menyebabkan bencana tersebut. Belum lagi biaya selangit yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman. Memang meminta maaf di negeri ini bukan hal sulit. Lihat saja berbagai kejadian viral yang terjadi. Pasti tak lama kemudian pelakunya akan langsung ngomong dan memberi klarifikasi sambil minta maaf. Yang sulit di negeri ini adalah menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Menyadari dengan sungguh-sungguh, meminta maaf dengan tulus, dan berupaya mencari solusi atas kekacauan yang sudah terjadi. Sungguh yang mereka lakukan dengan melapor balik petugas di luar masyarakat. Mengutip salah satu komentar warganet, seharusnya mereka menyesal sampai akhir hayat. Babak baru kebakaran Bromo. Kamis 14 bulan 9 2023 lalu, Kepala Bagian Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, FT Akal Wardani, mengatakan titik api di kawasan tersebut akhirnya berhasil padam seluruhnya setelah ditutup sejak 10 September. Selama hampir sepekan pemadaman, titik api akhirnya dinyatakan tidak ada lagi. Ini tentu jadi kabar menggembirakan, bukan hanya bagi pengelola, tetapi juga warga sekitar kawasan yang terkena imbas kebakaran. Bagaimana tidak, dampak kebakaran juga merambut ke segala penjuru. Para pedagang di sekitar lokasi wisata Gunung Bromo, misalnya, mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50% karena kawasan tersebut ditutup. Penyedia jasa jeep untuk kawasan Gunung Bromo juga ikut terdampak akibat kebakaran. Banyak dari penyedia jasa jeep ini mengalami kerugian bahwa sampai tidak memiliki pemasukan sama sekali. Banyak pula masyarakat yang tidak bisa bertani masa-masa awal kebakaran terjadi. Para petani mengaku batuk dan matanya perih akibat asap dan debu kebakaran. Situasi ini menyebabkan para petani harus libur sementara dari pertanian, hingga sempat merugi sekitar 40-50%. Tak hanya berimbas pada pemasukan warga sekitar, kebakaran di kawasan Gunung Bromo juga turut mengakibatkan rusaknya sejumlah pipa yang biasanya menyalurkan air bersih ke sejumlah desa sekitar. Akibatnya banyak warga akhirnya kesulitan mendapat pasokan air bersih. Pemerintah setempat akhirnya harus menyalurkan air bersih ke warga hingga pipa bisa kembali digunakan. Kepala Balai Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru atau BNBTS, Hendro Wijanarko bahkan mengatakan sejumlah tanaman endemik di kawasan Bromo ikut jadi korban. Suket Malela dan anggrek Tosari di Sabana ikut terbakar. Untungnya Hendro bilang tumbuhan tersebut masih bisa tumbuh lagi. Pemadaman berbiaya fantastis.
Luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo diperkirakan tak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 hektare atau HA. Kondisi tanaman yang kering akibat musim kemarau mempercepat seluasnya kebakaran. Pemadaman kebakaran ini bahkan harus menggunakan helikopter waterbombing karena luasnya mencakupan. Dan penggunaan helikopter waterbombing ini menelan biaya yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, Kepala BNPB dalam salah satu wawancaranya mengatakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penggunaan helikopter waterbombing selama 1 jam kurang dari 150 juta. Dan untuk membuat api benar-benar padam di kawasan Bromo, pemerintah harus mengeluarkan biaya total hingga miliaran rupiah. Seharusnya kan kita sudah cukup kesal ya dengan apa yang terjadi. Dampaknya hingga biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemadaman kebakaran. Tetapi nyatanya para pelaku masih kurang puas membuat kesal. Lapor balik. Kemarin Jumat pada tanggal 15 bulan 9 2023, pasangan yang melakukan pre-wedding hingga menyebabkan kebakaran di Bromo ini meminta maaf kepada publik dan masyarakat adat Tengger atas ulah mereka menyebabkan kebakaran besar. Tapi tidak sekedar minta maaf, mereka juga melalui sang pengacara mengatakan akan menuntut balik tugas Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru. Para petugas dan Taman Nasional Bromo dianggap lalai, tak mengawasi dan tak memberi imbauan serta peringatan pada wisatawan. Taman Nasional Bromo juga dianggap tak menyediakan alat keamanan memadai dan menghadapi bencana yang terjadi. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin geram. Pasangan ini jelas dianggap tidak memiliki empati, karena pemadaman baru saja diselesaikan dilakukan sehari sebelumnya. Ditambah lagi, banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat ulah pelaku pre-wedding yang menyebabkan bencana tersebut. Belum lagi biaya selangit yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman. Memang minta maaf di negeri ini bukan hal yang sulit. Lihat saja berbagai kejadian viral yang terjadi. Pasti tak lama kemudian pelakunya akan langsung nongol memberi klarifikasi sambil minta maaf. Yang sulit di negeri ini adalah menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan, menyadari dengan sungguh-sungguh, meminta maaf dengan tulus, dan berupaya mencari solusi atas kekacauan yang sudah terjadi. Sungguh yang mereka lakukan dengan lampau kembali petugas di luar akal sehat. Mengutip salah satu komentar warganet, seharusnya mereka menyesal sampai akhir hayat. Babak baru kebakaran Bromo. Kamis 14 September 2023 lalu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, Septa Eka Wardani mengatakan, titik api di kawasan tersebut akhirnya berhasil padam seluruhnya. Setelah ditutup sejak 10 September, selama hampir sepekan pemadaman, titik api akhirnya dinyatakan tak ada lagi. Ini tentu jadi kabar menggembirakan bukan hanya bagi pengelola, tapi juga warga sekitar kawasan yang terkena imbas kebakaran. Bagaimana tidak, dampak kebakaran juga merambat ke segala penjuru. Para pedagang di sekitar lokasi wisata Gunung Bromo misalnya, mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50% karena kawasan tersebut ditutup. Penyedia jasa jeep untuk kawasan Gunung Bromo juga ikut terdampak akibat kebakaran. Banyak dari penyedia jasa jeep ini mengalami kerugian bahkan sampai tidak memiliki pemasukan sama sekali. Banyak pula masyarakat yang tidak bisa bertani di masa-masa awal kebakaran terjadi. Para petani mengaku batuk dan matanya perih akibat asap dan debu kebakaran. Situasi ini menyebabkan para petani harus libur sementara dari pertanian hingga sempat merugi 40-50%. Tidak hanya berimbas pada pemasukan warga sekitar, kebakaran di kawasan Gunung Bromo juga turut mengakibatkan rusaknya sejumlah pipa yang biasanya menyalurkan air bersih ke sejumlah desa sekitar. Akibatnya, banyak warga akhirnya kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Pemerintah setempat akhirnya harus menyalurkan air bersih ke warga hingga pipa bisa kembali digunakan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, Hendro Wijaknarko bahkan mengatakan, sejumlah tanaman endemik di kawasan Bromo ikut jadi korban. Suket malela dan anggrek tersari di savana ikut terbakar. Untungnya Hendro bilang tumbuhan tersebut masih bisa tumbuh lagi. Pemadaman berbiaya fantastis. Luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo diperkirakan tak main-main, yakni mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi tanaman yang kering akibat musim kemarau mempercepat meluasnya kebakaran. Pemadaman kebakaran ini bahkan harus menggunakan helikopter waterbombing karena luasnya cakupan. Dan penggunaan helikopter waterbombing ini menelan biaya yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, Kepala BNPB
BNPB dalam salah satu wawancaranya mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penggunaan helikopter waterbombing sekitar 1 jam kurang lebih 150 juta rupiah. Dan untuk membuat api benar-benar padam di kawasan Bromo, pemerintah harus mengeluarkan biaya total hingga miliaran rupiah. Seharusnya kita sudah cukup kesal ya dengan apa yang terjadi. Dampaknya hingga biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemadaman kebakaran. Tapi nyatanya, para pelaku masih kurang puas membuat kesal. Lapor balik. Kemarin Jumat 15 September 2023, pasangan yang melakukan prewedding hingga menyebabkan kebakaran di Bromo ini meminta maaf kepada publik dan masyarakat adat Tengger atas ulah mereka yang menyebabkan kebakaran besar. Tapi tak sekedar meminta maaf, mereka melalui sang pengacara mengatakan akan menuntut balik petugas Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru. Para petugas dan Taman Nasional Bromo dianggap lalai, tak mengawasi dan tidak memberi imbauan serta peringatan kepada wisatawan. Taman Nasional Bromo juga dianggap tidak menyediakan alat keamanan memadai dalam menghadapi bencana yang terjadi. Tentu saja hal ini membuat masyarakat semakin geram. Pasangan ini jelas dianggap tidak memiliki empati karena pemadaman baru saja selesai dilakukan sehari sebelumnya. Ditambah lagi banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat ulah pelaku prewedding yang menyebabkan bencana tersebut. Belum lagi biaya selanjutnya yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman. Memang minta maaf di negeri ini bukan hal yang sulit. Lihat saja, berbagai kejadian viral yang terjadi pasti tidak lama kemudian pelakunya akan langsung nongol memberi klarifikasi sambil minta maaf. Yang sulit di negeri ini adalah menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan, menyadari dengan sungguh-sungguh, meminta maaf dengan tulus, dan berupaya mencari solusi atas kekacauan yang sudah terjadi. Sungguh yang mereka lakukan dengan melaporkan balik petugas di luar akal sehat. Mengutip salah satu komentar warganet, seharusnya mereka menyesal sampai akhir hayat. Babak baru kebakaran Bromo, Kamis 14 September 2023 lalu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru, Septi Eka Wardani mengatakan titik api di kawasan tersebut akhirnya berhasil padam seluruhnya. Setelah ditutup sejak 10 September, selama hampir sepekan pemadaman, titik api akhirnya dinyatakan tidak ada lagi. Ini tentu jadi kabar menggembirakan, bukan hanya bagi pengelola, tapi juga warga sekitar kawasan yang terkena limbas kebakaran. Bagaimana tidak? Dampak kebakaran juga merambat ke segala penjuru. Para pedagang di sekitar lokasi wisata Gunung Bromo, misalnya, mereka mengalami penurunan pendapatan hingga 50% karena kawasan tersebut ditutup. Penyedia jasa jeep untuk kawasan Gunung Bromo juga ikut terdampak akibat kebakaran. Banyak dari penyedia jasa jeep ini mengalami kerugian, bahkan sampai tidak memiliki pemasukan sama sekali. Banyak pula masyarakat yang tidak bisa bertani di masa-masa awal kebakaran terjadi. Para petani mengaku batuk dan matanya perih akibat asap dan debu kebakaran. Situasi ini menyebabkan para petani harus libur sementara dari pertanian, sehingga sempat merugi sekitar 40-50%. Tak hanya berimbas dari pemasukan warga sekitar, kebakaran di kawasan Gunung Bromo juga turut mengakibatkan rusaknya sejumlah pipa yang biasanya menyalurkan air bersih ke sejumlah desa sekitar. Akibatnya, banyak warga akhirnya kesulitan mendapat pasokan air bersih. Pemerintah setempat akhirnya harus menyalurkan air bersih ke warga hingga pipa bisa kembali digunakan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru, BBTNBTS, Hendro Wijanarko bahkan menyatakan sejumlah tanaman endemik di kawasan Bromo ikut jadi korban. Suket Malela dan anggrek tosari di savana ikut terbakar. Untungnya Hendro bilang, tumbuhan tersebut masih bisa tumbuh lagi. Pemadaman berbiaya fantastis, luasan lahan dan hutan yang terbakar di kawasan Gunung Bromo diperkirakan tak main-main, yakin mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi tanaman yang kering akibat musim kemarau mempercepat meluasnya kebakaran. Pemadam kebakaran ini bahkan harus menggunakan helikopter waterbombing karena luasnya cakupan. Dan penggunaan helikopter waterbombing ini menelan biaya yang tak sedikit. Sebagai gambaran, Kepala BNPB dalam salah satu wawancaranya mengatakan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penggunaan helikopter waterbombing selama 1 jam kurang lebih 150 juta. Dan untuk membuat api benar-benar padam di kawasan Bromo, pemerintah harus mengeluarkan biaya total hingga miliaran rupiah. Seharusnya
Kita juga cukup kesal dengan apa yang terjadi. Dampaknya hingga biaya besar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemadam kebakaran. Tapi nyatanya, para pelaku masih kurang puas membuat kesal. Lapor balik, kemarin Jumat 15 September 2023, pasangan yang melakukan prewedding hingga menyebabkan kebakaran di Bromo ini meminta maaf kepada publik dan masyarakat adat Tengger atas ulah mereka menyebabkan kebakaran besar. Tapi tak sekedar minta maaf, mereka melalui sang pengacara mengatakan akan menuntut balik petugas Taman Nasional Bromo, Tengger, dan Semeru. Para petugas dan Taman Nasional Bromo dianggap lalai, tak mengawasi, dan tak memberi himbauan serta peringatan pada wisatawan. Taman Nasional Bromo juga dianggap tak menyediakan alat keamanan memadai dalam menghadapi bencana yang terjadi. Tentu saja, hal ini membuat masyarakat semakin geram. Pasangan ini jelas dianggap tidak memiliki empati karena pemadaman baru saja selesai dilakukan sebelumnya. Ditambah lagi, banyaknya kerugian yang dialami masyarakat akibat pelaku prewedding yang menyebabkan bencana tersebut. Belum lagi, biaya selangit yang sudah dikeluarkan pemerintah untuk pemadaman. Memang, meminta maaf di negeri ini bukanlah hal yang sulit. Lihat saja berbagai kejadian viral yang terjadi. Pasti tak lama kemudian, pelaku akan langsung nongol memberikan klarifikasi sambil meminta maaf. Yang sulit di negeri ini adalah menyadari kesalahan yang sudah mereka lakukan, menyadari dengan sungguh-sungguh, meminta maaf dengan tulus, dan berupaya mencari solusi atas kekacauan yang sudah terjadi. Sungguh, yang mereka lakukan dengan melapor balik petugas di luar akal sehat. Mengutip salah satu komentar warganet, seharusnya mereka menyesal sampai akhir hayat.